Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadza li'ibadahu min qasasil ghabirin wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar para teman-teman, para ikhwatal iman dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Dan sebagaimana biasanya Bapak Ibu tak ketinggalan saya selalu mendoakan bagi para pengikut setia channel ini. Saya doakan mudah-mudahan bila mana ada di antara para teman-teman yang saat ini mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, mudah-mudahan diberi kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat solusi atau jalan keluar yang terbaik. Dan yang paling akhir saya doakan mudah-mudahan bila mana ada di antara para teman-teman yang belum pernah menginjakkan kakinya ke dua tanah suci Mekah Madinah, mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang segera dipanggil oleh Allah bisa melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu para ikhwah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman YouTube atau sahabat-sahabat YouTube yang bertanya di kolom komentar. Yang mungkin ini yang bertanya ini mungkin perempuan ya atau wanita Bapak Ibu. Karena ini berkaitan berat dengan larangan ihram bagi perempuan seperti itu. Sehingga ini mohon diperhatikan ya bapak-bapaknya tetap harus nyimak mungkin barangkali ya nanti ketika berangkat dengan istri kedua tanah suci Mekah dan Madinah ini bisa juga dijadikan bisa dijadikan rujukan dalil sehingga nanti bisa menambah wawasan kalaupun mungkin Bapak Ibu sudah diberi pemantapan manasik di beberapa tempat oleh pihak terkait ya kan, oleh pihak travel. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu terkadang walaupun kita sudah diberikan pemantapan manasik berulang-ulang di Indonesia, ini kadang kalau sudah nyampe di tanah suci Mekah Madinah ini kadang suka lupa Bapak Ibu. Sehingga melalui video singkat ini insya Allah sedikit saja saya akan mengupas untuk pertanyaan yang sudah diajukan kepada saya. Mudah-mudahan jawaban dari saya cukup memuaskan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar nggak lama-lama lagi Bapak Ibu insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman YouTube yang kalimatnya ini kurang lebih demikian Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, Pak Ustadz, seumpama saya memakai pelembab ya kan, pelembab di kulit ketika melakukan ibadah umroh ya kan, apakah itu membatalkan niat ihram umroh seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Pak Ustadz, kalau saya memakai bedak, nah, ya kan, kalau saya memakai bedak, apakah itu juga membatalkan umroh? Nah, sehingga saya tadi sudah feeling ya bahwa ini penanyanya mungkin perempuan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan larangan ihram ini Bapak Ibu, saya akan sedikit memberikan penjabaran yang mudah-mudahan ini dimengerti oleh panjenengan dan sambil lalu kita bisa melihat di layar ini ya di sebelah kanan saya ini adalah larangan-larangan ihram. Nah, kaitannya dengan pelembab ini Bapak Ibu saya rasa kalau tidak ada unsur bau wangi-wangiannya itu saya rasa tidak membatalkan niat ihram Bapak Ibu. Ya kan bisa sambil lalu kita lihat larangan-larangan ihram bagi perempuan sebelah sini, sebelah kanan saya ini ada lembaran di sini para teman-teman, mohon diperhatikan. Nah, jadi di sini ya kan, selama itu tidak ada unsur wangi-wangiannya, apapun bentuknya para teman-teman, Bapak Ibu, ini tidak membatalkan niat ihram umroh Bapak Ibu. Soalnya biasanya banyak ya, laki-laki pun ini kadang kalau di acara manasik saya pernah ditanya gitu kan. Pelembab ini sebetulnya Pak Ustadz membatalkan niat ihram apa enggak? Karena saya sendiri kan sensitif gitu kan ya kulitnya apalagi kalau pas lagi tawaf di siang hari ya kan kering, kemudian mungkin cuacanya di Arab Saudi khususnya di Mekah mungkin panas berapa derajat Celcius gitu kan. Apakah kalau saya memakai pelembab itu membatalkan ihram dan seterusnya? Sehingga perlu saya tegaskan bahwa kalau tidak ada unsur wangi-wangiannya itu tidak membatalkan niat ihram Bapak Ibu. Ini perlu dicatat dan digarisbawahi. Itu yang pertama. Dan jawaban yang kedua ini masih terkait dengan pertanyaan masalah bedak ya kan.
bedak ini saya rasa mungkin tidak membatalkan Bapak Ibu ya, tidak membatalkan niat ihram umroh, namun alangkah baiknya kalau kita alami saja ya, alami apa sebab katakanlah kalau kita ada di Masjidil Haram ini kan kita tamunya Allah ya kan, nggak usah terlalu menor Bapak Ibu, nggak usah terlalu apa istilahnya, nggak usah terlalu berlebihan. Karena sekalipun mungkin itu nggak ada unsur wangi-wangiannya, mungkin paling tidak orang Arab itu menilai kita itu apa ya, eee, kayak berlebihan gitu kan. Artinya jangan sampai berlebihan dan apalagi yang wajah-wajahnya lumayan, masya Allah, tabarakallah misalkan cantik, ini malah menimbulkan syahwat kepada yang lain. Sehingga kesannya kurang baik. Artinya apa? Kategorinya itu maksiat. Jadi ndak usahlah ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan ini khusus ibu-ibu ya yang dari Madinah itu sebelum niat ya, bedak alami biasa-biasa aja, nggak usah terlalu menor karena saya pernah membawa satu rombongan, ini, kisah nyata. Waktu acara manasik saya sudah wanti-wanti ya kan, ketika nanti dari Madinah nggak usah berlebihan, khusus ibu-ibunya jangan terlalu menor, jangan terlalu tebal dan lain sebagainya. Kebetulan ini mungkin, ada di antara, jemaah ini yang mungkin ya nggak tahulah wallahu alam, tapi pada intinya ini menor banget ya, kemudian apa istilahnya, bibirnya agak masya Allah tabarakallah ya, agak merah gitu. Sehingga pas waktu tawaf melakukan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah, ini jadi pusat perhatian. Artinya apa? Kesannya nggak enak. Saya sendiri selaku pembimbing ini kurang merasa nyaman seperti itu Bapak Ibu. Jadi dilihat-lihat oleh orang-orang Arab, orang-orang luar seperti itu. Jadi nggak usah lah ya. Ini untuk, kaitannya dengan bedak. Lalu kalau, deodoran itu seperti apa Pak Ustadz? Misalkan seperti, Rexona dan sejenisnya ya kan. Itu kan harum nih Ustadz. Kalau seumpama ya kan, seumpama Bapak Ibu perlu dipakai, itu dipakai, ndak masalah. Artinya memang harum, memang kadang ada unsur, wangi-wangiannya, cuman kalau sebelum niat ihram ndak ada masalah ya kan. Tapi yang, cukup memberatkan, ini Bapak Ibu mohon diperhatikan, itu baik laki-laki ataupun jemaah perempuan. Kalau di di kain ihram itu ndak perlu dikasih minyak lah menurut saya. Apa sebab? Karena minyak itu apalagi kalau yang mahal, itu sekali semprot, dia itu kan mesti nempel gitu kan, mesti nempel. Walaupun kita sudah melakukan tawaf 7 kali putaran, kemudian melakukan ibadah sa'i 7 kali perjalanan, tetap aja nempel baunya. Sehingga ini yang dikategorikan sebagai maksiat, larangan ihram. Jadi untuk lebih hati-hatinya kita untuk melanggar larangan ihram, jadi tidak usah dipakai kalau parfum. Walaupun mungkin dalam beberapa kitab itu ada yang memperbolehkan sebelum kita berniat ihram. Kenapa saya tegaskan seperti ini Bapak Ibu? Saya pernah, tabarukan ya bersama santri-santri yang lain itu ke salah satu masyayikh yang sangat masyhur di kota Mekah, yaitu Syekh Muhammad, Al-Maliki. Waktu itu bersama para santri yang lain ya kan. Walaupun, secara hanya tabarrukan gitu kan, tapi ini ada salah satu santri yang bertanya mengenai larangan ihram, yaitu memakai parfum, yang dioleskan, kemudian, dioleskan ke kain ihram. Apakah itu, boleh atau tidak seperti itu. Jadi Syekh ini menjelaskan sebetulnya boleh, tapi alangkah hati-hatinya kita ya, alangkah hati-hatinya kita untuk menjauhi wangi-wangian. Artinya kalau saya boleh ngasih saran kepada para calon jemaah umroh, para calon jemaah haji, sebaiknya ndak usah dipakai gitu aja Bapak Ibu. Apa sebab? Karena sekalipun kita belum niat ya kan, kalau kita sudah memakai, ketika kita sudah berniat ihram, ya tetap aja baunya nempel sampai kita melakukan tawaf, kemudian sa'i 7 perjalanan tetap aja nempel Bapak Ibu. Intinya begini Bapak Ibu, kita datang ke tanah suci Mekah, Madinah bukan tamu-tamunya siapa, melainkan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menilai kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau wajah kita seperti apa, jeleknya seperti apa, enggak ada masalah. Karena ukuran bagi tamu Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi hanya kadar ketakwaan kita yang akan dinilai oleh Allah. Sayang dong Bapak Ibu kita sudah jauh-jauh dari Indonesia, sudah mengeluarkan harta, tenaga, waktu, kesempatan tapi nilai ibadahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya alangkah
baiknya Bapak Ibu itu lebih hati-hatinya ndak usah memakai wangi-wangian. Jadi saya rasa sampai di sini paham ya Bapak Ibu, itu sebagian daripada larangan-larangan ihram. Karena gini Bapak Ibu, ini mungkin bagi para calon jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji yang hendak berangkat ke dua tanah suci ini otomatis sudah dibekali ilmu manasik. Ini hanya sekedar tambahan dan sekaligus saya menjawab beberapa pertanyaan saja ya kan. Kalau, sekiranya nanti Bapak Ibu bingung, bimbang, ragu dengan perbuatan itu, sehingga nanti lebih yakin lagi, "Oh ya ternyata pelembab itu nggak batal ya, oh ya ternyata bedak itu nggak batal ya, cuman konsekuensinya seperti ini," gitu kan. Jadi nggak perlu Bapak Ibu, memakai bedak terlalu berlebihan. Sebetulnya Bapak Ibu untuk larangan-larangan ihram itu sendiri itu sebetulnya banyak sekali jenis-jenisnya ya. Cuman kalau saya perjelas semua di video ini mungkin durasinya terlalu panjang. Jadi hanya sebagian saja Bapak Ibu. Kebetulan itu menjawab pertanyaan yang di awal itu tadi ya. Yang terpenting, yang paling utama itu kita jangan sampai berbuat rafas. Itu aja. Jangan sampai berkata kotor, la rafatha wala fusuk ya, jangan sampai berbuat fusuk atau fasik, menyesali amalan, wala jidal dan pertengkaran. Karena kata Nabi, "Faman hajjah walam yarfus walam yafsuk raja'a min hajjihi kayauma waladat ummuhu." Barang siapa yang melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, dia tidak berkata rafas, dia tidak berkata kotor, maka dia kembali dari hajinya seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa? Dia tidak ada bekas noda dan dosa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.